Yang juga jadi sorotan, Saudara, Universitas Gadjah Mada memecat dosen yang juga guru besar Fakultas Farmasi Edi Meyanto. Hal ini dilakukan usai adanya laporan dugaan kekerasan seksual terhadap belasan mahasiswi UGM. Sekretaris UGM, Andi Sandi bilang korban diperkirakan 13 mahasiswi, di mana modus yang dilakukan yaitu mengajak korban diskusi bimbingan tugas akhir. Selain dipecat dari UGM, pelaku juga terancam diberhentikan sebagai ASN dan guru besar yang kini keputusannya berada di Kemendikti Senstek. Yang kami lihat di dalam pemeriksaan, ya, itu yang korban dan saksi ada 13 yang diperiksa dan memberikan keterangan, ya, 13. Kalau modusnya ya kegiatannya itu dilakukan lebih banyak di rumah, mulai dari diskusi bimbingan gitu ya, dokumen akademik yang baik itu skripsi, tesis dan disertasi, kemudian juga di research centernya, dan juga kegiatan-kegiatan lomba. Begini, kalau dosennya itu Ibu Rektor sudah memutuskan untuk memberhentikan, ada SK Rektor. Tetapi untuk memberhentikan sebagai PNS, dan juga ingat, guru besar itu bukan dari universitas ya, tapi dari pemerintah. Makanya kemudian harusnya ada di sana. Meski pihak Universitas Gadjah Mada Yogyakarta telah menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap terduga pelaku, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta hingga saat ini belum menerima laporan terkait dugaan kekerasan seksual oleh guru besar farmasi UGM kepada belasan mahasiswi. Namun polisi terus berkoordinasi dengan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta terkait kasus tersebut. Saya AKBP Verena Sri Wahyuningsih, Kasubit Penmas, Bid Humas Polda DIY, menyampaikan berkaitan dengan kasus yang beredar saat ini, bahwa sampai saat ini tanggal 10 April 2025 belum ada laporan polisi yang masuk baik itu di Polda maupun di Polres. Namun demikian dari pihak Polda sedang melaksanakan koordinasi dengan pihak universitas dan juga pihak-pihak terkait. Kita akan pantau, Saudara, informasi terkini kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan guru besar UGM terhadap sejumlah mahasiswi. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV Michael Aryawan di Yogyakarta. Selamat pagi, Mika. Mika, bagaimana perkembangan penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang diduga ini dilakukan oleh guru besar UGM terhadap belasan mahasiswi di sana? Selamat pagi Reza dan saudara. Perkembangan kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan guru besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Profesor Edi Meyanto, masih terus bergulir setelah pada 20 Januari 2025 SK pemberhentian atau pemecatan dari UGM dikeluarkan oleh Rektor UGM. Artinya hingga saat ini yang bersangkutan tidak lagi mengajar di UGM, namun masih ada satu proses lagi, yaitu sanksi kepegawaian. Nah, sanksi kepegawaian ini ditangani oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi di Jakarta, dan juga satu paket dengan status guru besar yang bersangkutan. Karena status guru besar ini yang berhak mencabut adalah kementerian, sehingga UGM menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kementerian. Namun informasi yang terbaru kami dapat bahwa dari pihak kementerian meminta kepada pihak Universitas Gadjah Mada untuk membuat tim menyusun laporan terkait dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terduga, sehingga nantinya dari pihak kementerian tinggal memutuskan apakah yang bersangkutan akan dipecat sebagai aparat sipil negara dan juga status guru besarnya dicabut, atau seperti apa nanti prosesnya akan kita lihat pada target waktu yang diberikan dari kementerian, yaitu akhir bulan April ini. Reza. Ya, Mika, kita tahu bahwa sebelumnya Polda DIY ini bilang bahwa belum ada yang melapor ke polisi. Lalu apakah saat ini sudah ada yang melapor dan berapa total jumlah korban yang sudah diketahui? Ya, betul sekali Reza. Hingga hari ini sampai kami melaporkan kepada Anda, belum ada satupun
korban yang melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Nah, kami juga menanyakan hal ini kepada pihak UGM, kenapa hingga hari ini belum ada yang melaporkan. Pihak UGM menyebutkan bahwa laporan terkait dugaan kekerasan seksual adalah delik aduan, sehingga memang menjadi hak dari para korban apakah akan melaporkan ke polisi atau tidak. Namun UGM berjanji bahwa mereka akan memberikan pendampingan hukum jika nanti akan ada pihak yang melaporkan kasus ini ke kepolisian. Artinya pihak UGM mendukung sepenuhnya para korban untuk melaporkan kasus ini ke kepolisian. Untuk saat ini korban yang tercatat di UGM ada 13 orang. Data itu berasal dari temuan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, di mana dari 13 orang itu sejatinya ada 15 yang melaporkan, namun karena dianggap dua diantaranya kurang kuat untuk ditindaklanjuti ke ranah hukum, sehingga yang diproses hanya 13 orang. Dan hingga saat ini data yang ada masih 13 orang, Reza. Baik, terima kasih Michael Aryawan, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Yogyakarta. Selamat kembali bertugas.